dalam buku ini kaidah ketiga yang dicantumkan oleh penulis buku berjudul atau berbunyi firman Allah tabaraka wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupakan keutamaan kebaikan di antara kamu. Ayat mulia ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum, ajak melupaiki decenna padamu rupa tahu. Ya. Pertama, ayat mulia ini melarang kita untuk saling melupakan kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain kepada kita. Dia tiap tawes yang lupai deceng bahwa ada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita, ada orang yang berjasa kepada kita, lalu kita lupakan kebaikannya karena mungkin kita menemukan kekurangannya, mungkin kita menemukan kekhilafannya, langsung dilupa kebaikannya. Itu dilarang dalam ayat mulia ini. Wala tansawul fadla bainakum. Yang kedua, ayat mulia ini melarang kita melupakan kebaikan yang terjadi di antara kita. Lupa di sini karena dalam bahasa Arab, dan saya kira dalam bahasa kita juga, nisyan, lupa itu ada dua maknanya. Yang pertama, lupa dalam arti tidak diingat sama sekali. Iya. Tidak diingat, takalupaki. Yang kedua, lupa dalam arti sengaja tidak mau mengingat. Sengaja melupakan, sengaja tidak mau mengakui, itu juga disebut lupa. Lupa yang pertama itu manusiawi. Semua orang bisa lupa. Ya. Bahkan lupa dalam salat pun Nabi pernah mengalaminya. Yang dilarang dalam ayat ini yang kedua, jangan sengaja tidak mau mengingat kebaikan orang lain. Jangan sengaja tidak mau mengakui jasa baik orang lain kepadamu. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Poin yang ketiga, ayat mulia ini berbicara tentang perceraian. Kalau harus terjadi perceraian antar suami istri, maka kalau tidak ada jalan lain selain perceraian, dibolehkan dalam agama kita. Akan tetapi meskipun demikian, tetap tidak boleh saling melupakan kebaikan di antara suami istri yang bercerai tersebut. Iya. Jangan sampai perceraian itu terjadi lalu nasi ngetahui kada sifat capu dita, sifat capurak deceng. Antara lain saling mendendam, saling membongkar aib, iya. Bahkan biar tidak ditanya, dia ributkan mantan pasangannya, itu dilarang. Yang benar adalah saling memaafkan. Sudahlah, rumah tangga tidak bisa dilanjutkan, kita saling memaafkan, apalagi kalau ada anak, kita pelihara sama-sama, walaupun kita sudah tidak bersuami istri lagi, itu yang benar, itu yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Wala tansawul fadla bainakum. Nah, kalau dalam
perceraian saja, bahwa seorang yang tadinya bersuami istri lalu ditakdirkan oleh Allah bercerai saja, wal'iyadzubillah, tidak boleh saling melupakan kebaikan. Maka bagaimana dengan yang jelas-jelas sama-sama, yang jelas-jelas berumah tangga antar suami istri? Tentu lebih dituntut untuk tidak boleh saling melupakan kebaikan, tidak boleh saling melupakan jasa baik. Jangan karena ada kehilafan pasangannya lalu tidak mau diakui kebaikannya. Ya, selalu saja kekurangan pasangan yang diingat, biar banyak kebaikannya. Begitu ada kekurangan langsung ditutupi itu kebaikan, itu tidak benar. Saya ulangi, sedangkan yang sudah bercerai saja, kalau harus terjadi, tidak boleh saling melupakan jasa baik di antara mereka, apalagi yang masih bersama-sama. Begitu petunjuk Allah dalam ayat mulia ini, wala tansawul fadla bainakum. Kemudian penerapan pengamalan ayat mulia ini, wala tansawul fadla bainakum, berlaku umum, bukan hanya dalam hubungan suami istri, tapi ayat mulia ini berlaku dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, antara lain, selain kepada suami istri, manusia yang paling utama untuk kita selalu ingat jasa baiknya adalah tentunya kedua orang tua. Jelas, kedua orang tua kita yang menjadi perantara Allah menciptakan kita di muka bumi. Biar apa yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa membalas jasanya, kebaikannya, jangan lupakan. Itulah sebabnya sehingga dalam agama kita, kewajiban berbakti kepada orang tua digandengkan dengan kewajiban mentauhidkan Allah. Ya toh? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Selanjutnya, anak. Jangan hanya anak yang dituntut berbakti kepada orang tua, tapi orang tua tetap juga harus mengingat kebaikan-kebaikan anaknya. Kata tomatoa, malu mulad dan lupai decena anaknya, aku macai kasih sembarang nak kedayangnya anaknya. Itu tidak benar. Apalagi kalau anak mau dididik, anak mau dibina, biar ada kejelekannya, sanjung, puji kebaikannya, lalu luruskan keburukannya. Ada orang tua alasannya mau mendidik anak, tapi salah caranya. Karena kekurangannya terus di anaknya selalu natonjolkan. Kalau ada kebaikannya tidak pernah dia puji, itu salah. Sebagaimana kebalikannya juga salah. Kalau kekurangan anak dibiarkan, lalu kebaikannya terus saja yang diakui, itu juga tidak boleh. Jadi yang benar adalah seimbangkan, perbaiki kekurangannya, akui kebaikan anak kita. Begitu juga antar mertua dan menantu, semua begitu, berlaku semua ayat ini. Begitu juga dalam hubungan antara guru dan murid. Murid, siswa, mahasiswa, jangan lupa jasa-jasa kebaikan guru kita. Mulai terutama guru-guru yang memberi kita dasar-dasar ilmu. Jika pak kalepuki, jika pak guru kima baca abatasa ABCDEF, tenggelam menemui roh. Mereka tahu, dia nanising nalufa ini gurun. Biasa gurunya, tani ku profa gurun di, makan naro, pare-are hai. Pernah kisah di kufa guru di SD. Ini pura nama betah. Tidak pernah. Jangan lupa kebaikan guru kita. Doakan mereka, kasih hadiah mereka, kasih hadiah. Walaupun
walaupun ada juga gajinya, walaupun PNS. Jangan. Dan semua guru kita pada umumnya. Ada orang, menurut penulis buku ini, ada seorang murid sudah mengajar juga, sudah guru besar juga, tapi dia cari gurunya. Dia cari gurunya sampai tinggal di luar negeri, dia cari. Dan ketika dia tahu gurunya sudah wafat, ahli warisnya lagi dia cari untuk dia berbakti kepadanya. Masya Allah, untuk dia balas sebagian jasa-jasanya. Ini patut kita contoh, ya. Kemudian sebaliknya juga, guru jangan lupa kebaikan murid, sama dengan orang tua dan anak tadi. Karena biar kita mau mengajar, kalau tidak ada orang mau diajar, bagaimana kita bisa jadi guru? Ya. Kemudian murid kita itu akan, selama dia amalkan pelajaran kita terus dapat amal jariah dari mereka. Jadi hargai murid kita. Hargai baik yang sedang kita ajar maupun yang kita sudah tidak ajar. Tetap dihargai, tetap didoakan, tetap diakui prestasinya. Di sini semua berlaku, wala tansaul fadla bainakum. Begitu juga interaksi misalkan antara atasan dan bawahan, ya. Atasan dan bawahan dalam satu instansi, pemerintah, pemimpin, iya, bos. Jangan lupakan kebaikan orang-orang yang pernah bersama kita. Jangan hanya melihat hubungan gaji. Yuk, kau bekerja karena aku gaji kok. Jangan hanya itu yang dilihat. Sehingga kalau tidak ada lagi hubungan gaji, lupa. Iya, apalagi kalau memang dipecat, di PHK, dihabisilah. Hari ngeraki. Ya mutu na jok ke perusahaannya Pak Pure mak jamak koin. Pernah banyak sahamnya banyak yang pernah dia lakukan misalkan. Ya. Begitu juga instansi-instansi pemerintah, instansi apa. Jangan lupakan, jangan selalu bilang kan saya bayar, kan digaji. Ya kalau pun digaji untuk apa lagi diingat-ingat? Tidak begitu agama kita. Tidak begitu agama kita, karena kita ini mau menjalin kecintaan karena Allah. Kita mau menjalin persaudaraan karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Kalau kita ketemu, kita tidak tahu satu waktu kita masih butuh pertolongannya. Kalau langsung dicampakkan, tiba-tiba satu waktu kita butuh pertolongan orang-orang yang pernah bersama kita, kira-kira bagaimana? Bagaimana perasaan kita? Iya, tentu ada rasa malu, tentu ada rasa sungkan, karena kita memperlakukannya secara tidak wajar, hanya betul-betul hubungan jasa saja. Makanya jangan kita melakukan. Itulah agama kita betul-betul sempurna, sehingga sampai pada hubungan yang seperti ini pun, wala tansaul fadla bainakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan banyak hadis yang menjelaskan bagaimana kalau ada orang yang memberi kebaikan kepada kita, balaslah minimal dengan doa, jazakallahu khairan. Seperti itu. Iya. Aja nah. Kata paring ini semua dilodongannya jazakallahu khairan dek toh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mendoakan lebih utama daripada mengucapkan terima kasih. Iya, mendoakan semoga kau dibalas kebaikan oleh Allah lebih baik, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Ucapan terima kasih itu adat, kebiasaan, tidak terlarang juga, tapi utamakan mendoakan. Kalau mau disejalankan juga boleh. Jazakumullahu khairan, terima kasih banyak, boleh. Tapi mendoakan yang lebih utama. Iya. Itu minimal. Kalau bisa memberi balasan kebaikannya, walaupun tidak mungkin semua, berilah balasan yang semaksimal kemampuan. Walaupun yang memberi tidak boleh mengharap. Yang memberi kebaikan mesti ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang diberi kebaikan mesti issengaleh. Ya, mesti tahu diri. Wala tansaul fadla bainakum. Itu yang penting. Luar biasa ini ayat. Insya Allah
kita akan harmonis kalau ayat ini kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari kehidupan berumah tangga sampai yang lebih luas lagi dari itu. Iya. Ada sebuah hadis yang diangkat oleh penulis buku ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masih di Mekah dulu berdakwah, di awal-awal Islam, begitu beratnya tantangan dakwah yang beliau hadapi. Akhirnya beliau pergi berdakwah ke Taif. Taif itu jauh di luar kota Mekah, ya, hampir 100 kilo kalau tidak salah. Ternyata di Taif juga beliau tidak dapat sambutan, tetap dizalimi oleh orang-orang Taif. Akhirnya beliau pulang kembali ke Makkah. Setiba di luar Makkah, orang-orang Makkah tidak mau menerima lagi beliau. Ya, beliau mau dibunuhlah. Tiba-tiba ada seorang orang kafir juga, orang musyrik yang namanya Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi menaruh belas kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mut'im bin Adi ini adalah seorang yang disegani, ditakuti juga di kalangan orang Makkah waktu itu. Melihat Nabi tersiksa, Mut'im bin Adi mengatakan, dia panggil anaknya 4 orang, laki-laki semua, dia persenjatai anaknya, kemudian dia mengatakan, antar Muhammad masuk Makkah. Dan beritahu orang-orang Makkah, saya jaminannya. Kalau orang Makkah mengganggu Muhammad, saya yang mereka ganggu. Maka diantarlah Nabi SAW masuk Makkah oleh anaknya Mut'im bin Adi, kafir juga. Ya, tidak semua juga orang kafir itu nakal, dalam arti suka mengganggu, tidak. Ya, diantar masuk Makkah. Akhirnya orang-orang Makkah tidak bisa apa-apa dengan mengatakan, ya mau media apa? Mut'im bin Adi jaminannya. Kalau kita ganggu Muhammad, maka Mut'im bin Adi dan kabilahnya akan memerangi kita. Mereka tidak berani. Apa yang terjadi? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah bersama para sahabat, terjadilah perang Badar. Di tahun pertama Hijriah terjadi perang Badar. Perang yang luar biasa, pertolongan Allah. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit mampu mengalahkan jumlah orang kafir Quraisy yang besar dan lengkap persenjataannya. Akhirnya 70 orang kafir Quraisy ditawan di perang Badar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, beliau bersumpah demi Allah, sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia meminta supaya saya membebaskan ini tawanan Badar, saya akan bebaskan semua. Bayangkan. Karena jasa baiknya Mut'im bin Adi kepada saya dan kepada dakwah ini. Coba, ini orang kafir. Tidak semua memang orang kafir diperlakukan begitu, tapi ini menunjukkan bahwa sampai kepada orang kafir pun kalau ada jasa baiknya, Nabi SAW mencontohkan bahwa kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Apalagi kalau orang kafir itu tidak mengganggu secara frontal. Ini luar biasa. Apalagi dengan sesama muslim. Apalagi dengan satu rumah tangga dengan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Masya Allah. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah melihat semua yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Artinya ikhlaslah. Ikhlaslah dalam saling mengingat kebaikan. Ikhlaslah dalam membalas kebaikan orang lain. Jangan tunggu balasannya. Tunggulah balasan Allah. Karena Allah melihat apa yang kamu lakukan. Itu secara singkat penjelasan kaidah mulia ini. Wala tansawul fadla bainakum. Ya. Ajak musial lupayan deceng ripan lawangemu menang. Kemudian kita baca kaidah yang keempat dalam buku ini, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15.
Surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15 berbunyi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Agak betul nih. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu mengetahui atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun manusia itu suka mengemukakan alasan-alasan pembelaan diri. Wah. Para jamaah sekalian, ayat mulia ini membongkar rahasia manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keadaan kita sampai kondisi hati kita. Sampai kondisi hati kita. Pada ayat mulia ini Allah membongkar bahwa manusia itu paling tahu kondisi dirinya. Walaupun manusia suka membela diri, suka menutup-nutupi kesalahan, tidak mau mengaku salah, tapi sesungguhnya hati kecilnya itu berbisik. Kalau memang dia salah, pasti hati kecilnya mengatakan memang saya salah. Subhanallah. Walaupun manusia kadang tidak mau mengakui, kadang memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta, cari saksi palsu. Ya, mencari saksi palsu yang saksi palsu juga biasa mau menjadi saksi palsu karena disogok, tapi tidak bisa mendustai kata hati. Kalau manusia mau jujur, mendengar hati kecilnya, hati nuraninya, pasti dia mengatakan sebenarnya saya saksi palsu. Coba kita rasakan sendiri. Tidak mungkin Allah bohong dalam firman. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Para jamaah sekalian, kaidah mulia ini sangat penting sekali kita amalkan dalam rangka memperbaiki jiwa kita, dalam rangka mensucikan hati kita, dalam rangka mengobati penyakit-penyakit hati. Di dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya untuk menyatakan bahwa qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh bahagialah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Nah, bagaimana kita mensucikan jiwa? Salah satu caranya adalah mengamalkan kaidah mulia ini. Bahwa kita yang lebih mengetahui diri kita sendiri. Bagaimana pengamalan kaidah mulia ini? Bagaimana kita mengamalkan ayat mulia ini dalam rangka memperbaiki jiwa? Pengamalannya adalah kejujuran pada diri sendiri. Itu intinya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Jangan kita membela diri kalau kita salah. Akui kekurangan, akui kesalahan, kemudian kita memperbaiki. Jangan suka memutarbalikkan fakta. Karena mungkin di dunia ini tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu bahwa kita berbohong. Tidak ada orang tahu bahwa kita membela diri. Tapi kita mau lari kemana dari pengetahuan Allah? Ini penting. Eloki magama tu di akhirat. Eloki magama tu di sokiama. Kona tutu itimue po ang Allah Ta'ala na panewa bicara jarie aje uli wa hussila ma fis sudur. Kita mau apa nanti di akhirat kalau isi dada kita dibongkar oleh Allah? Apa yang ada di hati nurani kita dinampakkan oleh Allah. Itu yang mesti kita ingat. Sehingga kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Kalau salah, akuilah kita salah. Jangan suka bersaksi palsu. Kode metota iseng aja tama kada kuiseng. Musiaga doya lo disogoka ke barat. Jangan. Ingat Allah, ingat akhirat. Ingat akhirat. Aja nanya mesti lalonai man mestah. Ya mesti lalonai man mestah. Yang penting ada uang.
perlu tedoe. Ingat, tak kira dunia ini segalanya, hati-hati. Akhirat yang abadi. Jujurlah pada diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basir. Para jamaah sekalian, dalam buku yang kita pelajari ini ada 5 garis besar penerapan kaidah ini. Bagaimana kita mengamalkan ayat mulia ini dalam kehidupan kita? Ada 5. Yang pertama, kita mesti jujur ketika berhadapan dengan dalil-dalil hukum-hukum agama kita. Kalau sudah jelas-jelas hukumnya, ayatnya, hadisnya, sudah jelas kesahihannya hadis, jangan lagi ditolak. Jangan lagi ditolak. Banyak orang sebenarnya hati nuraninya tahu ini benar, cocok ini wajib, ini haram, ini jelas sekali ayatnya. Tapi bambah, ya ku terima tak ganggu maning di ekonomi, audende. Ya ku dia fugau ke mengata pangelek ni ku terima, macam-macam. Itu tidak jujur. Jujurlah pada diri sendiri. Kalau memang kita sudah menemukan kebenaran, hati nurani kita mengatakan itu benar, berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, terimalah dengan tenang. Jangan lagi cari-cari cara menolak karena memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan bisikan setan. Jangan. Mari kita amalkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah. Ya, tidak pantas bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman. Apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu urusan yang harus dijalankan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lantas masih ada jalan memilih untuk menolak apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Taniana sifatna tomatepe ikon pakuiro. Dan itu sudah kedurhakaan kalau memilih-milih petunjuk Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya jangan main-main, jujur ki. Termasuk yang membuat biasa kita tidak jujur karena masalah kelompok. Mohon maaf, sahih kuliah ini tapi kenapa di kelompokku tidak diamalkan? Wah, jangan. Kalau jelas-jelas dalilnya kuat, janganlah kita bicara kelompok. Lain masalah kalau sifatnya khilafiyah misalkan, masing-masing ada yang menguatkan, boleh saja kita memilih. Tapi ini terutama sekali ketika jelas-jelas ulama pun sepakat, ulama yang terpercaya menyepakati kekuatan dalilnya misalkan, apalagi kalau jelas-jelas ayatnya tidak ada perselisihan, kenapa masih mau dikorek-korek lah? Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa hati nurani kita pasti berbisik mengatakan ini kebenaran, tapi hawa nafsu yang mengalahkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Ikuti suara hati kita. Setelah kita belajar mana yang benar, mana yang salah. Jangan terdorong oleh kepentingan dunia semata untuk menolak kebenaran. Karena pasti hati nurani kita itu berontak, percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, pengamalan kaidah ini balil insanu ala nafsihi basira adalah dalam menilai orang lain. Menilai orang lain bersama menilai diri kita sendiri. Maksudnya jangan sampai kita menilai orang lain terlalu negatif, lalu menilai diri kita terlalu suci. Itu ketidakjujuran pada diri sendiri. Aibnya orang lain dicari. Ya, aibnya saja orang lain dicari terus. Aibnya orang lain dicari, sementara aibnya sendiri tidak pernah dia evaluasi. Itu tanda ketidakjujuran pada diri sendiri. Ada juga ungkapan mengatakan orang yang suka mencari-cari aib orang lain
Orang yang suka membesar-besarkan kekurangan orang lain, itu tujuannya adalah agar dia tidak disorot oleh orang lain. Dia tutupi kekurangannya dengan mengumbar kekurangan orang lain. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Ingat firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Ya toh? Kecelakaan bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Kerjanya hanya mengumpat, kerjanya hanya mencela. Seakan-akan seluruh kesucian miliknya. Astagfirullah. Dan seluruh kekotoran milik orang lain. Ini tidak benar. Jadi salah satu pengamalan kaidah ini, kejujuran pada diri sendiri adalah jangan terlalu banyak mencari aib orang lain. Akui, boleh jadi kita lebih banyak aib, kita lebih banyak kekurangan daripada orang yang kita mau habisi itu. Setiap membahas persoalan ini, saya selalu teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Yusuf, terutama Zulaikha, yang mengatakan Zulaikha yang mengejar beliau, mau berzina dengan beliau, tapi Nabi Yusuf menolak. Akhirnya heboh. Bagaimanapun dirahasiakannya heboh, sampai diketahui oleh istri-istri pejabat yang lain. Apa yang dilakukan istri pejabat yang lain? Dicela habis-habisan lah ini Zulaikha. Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Kalau bahasa kasar kita, jelapaha. Pakoro jelapaharo bainena menteri. Mana kesena budak nalo na pepeng tau pusa. Kamana kedayan? Ini Zulaikha tenang-tenang. Iyalah. Apa yang dia lakukan? Ini bukan dongeng Pak ya, ini ayat yang saya bawakan maknanya. Dia panggil semua teman-temannya Dharma wanita ini, Lalu dia bagi-bagikan buah-buahan, lalu dia bagi-bagikan pisau masing-masing. Ini tonah pada jamai. Sesudah itu dia panggil Yusuf. Yusuf, ukhruj alaihim, keluar jalan-jalan. Melintas saja Yusuf. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Semua takjub, habis jari-jari tangannya dipotong sambil berkata, Masya Allah, bukan orang ini, malaikat ini. Zulaikha bilang, saya masih utuh jari tanganku. Ku pepe memang kita fedek tona syapu karame jariku. Ya iko. Napo muita takkajo na cece maga na kusion roko mangatalomu matumu gere tu. Jadi betul orang salah, tapi ternyata ada orang lebih parah lagi. Makanya hati-hati. Berpikir 1000 kali mau mencela orang lain. Tapahan. Aja ke sesengidi matu moloi ke kadangin lebih malade pasti bate. Bukan berarti tidak boleh menasehati orang lain, tetap menasehati orang, tapi beda menasehati dengan mencela. Beda menasehati dengan mengatakan deme toga gade cemui ko mestam bija. Jujur ki. Iya. Apa alasan kita untuk terlalu menjatuhkan orang lain padahal diri kita juga penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Ini yang kedua. Jangan terlalu banyak mengikuti aib orang lain, mengumbar aib orang lain lalu melupakan aib kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basir. Yang ketiga, pengamalan ayat ini kata penulis buku ini adalah kaitannya dengan yang tadi. Mari lebih banyak mengintrospeksi diri. Mari lebih banyak menginventarisir aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Iya. Apa-apa kekurangan kita? Kalau perlu ditulis. Tulis daftar kekurangan dan kelebihan, tulis. Lalu kebaikan ditingkatkan, kekurangan diperbaiki. Iya. Yang seperti pepatah yang mengatakan apa? Jarum jatuh di seberang lautan terlihat,
Gajah mati di depan matanya, mana dia tidak lihat. Nah, ini yang merusak. Ini penting. Ini kotoran jiwa ini, ketidakjujuran pada diri sendiri. Jadi mari kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Lebih banyak mengakui kekurangan-kekurangan kita secara jujur daripada selalu meributkan kekurangan orang lain. Yang keempat, ini yang tidak kurang pentingnya. Jangan terjebak dengan pujian dari orang lain. Jangan terjebak dengan pujian orang lain lalu terlena dengan pujian orang lain lalu melupakan kekurangan sendiri. Ada orang suka sekali dipuji. Salah sedikit mode nakoh. Hatinya berbisik, berlebihan sebenarnya, tapi enak tongko rasa. Allah tidak benar. Malah kalau kita dipuji, kita istighfar. Kalau kita merasakan pujian orang lain, kita istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Jangan membuat saya terpengaruh ya Allah. Engkau lebih tahu. Dan saya pun tahu diriku bahwa tidak begitu yang dia katakan. Jujur. Sehingga jangan kita terjebak sehingga terlena dengan pujian orang lain lalu membuat kita lupa apa kekurangan kita. Kalau pujiannya orang itu benar, kita jujur aku alhamdulillah. Itu balasan Allah di dunia lewat hambanya. Tapi tidak boleh menggores niat kita. Begitu juga dengan celaan. Dengan celaan orang lain kepada kita. Jangan terpengaruh dengan celaan. Jangan membuat kita jatuh. Kadang-kadang sebenarnya apa yang dikatakan orang tidak begitu, tapi tetap sakit. Tidak usah. Memang sakit, tapi kita imbang. Saya lebih tahu diriku setelah Allah. Saya tidak boleh. Karena fitnah kak, tidak begitu kak. Saya tidak begitu. Boleh membela diri. Boleh membela diri semaksimal kemampuan. Tapi kalau biar kita membela diri tetap juga kita dicari-carikan gara-gara, kita kembali. Allah dan saya yang lebih tahu diri saya dari mereka. Saya tidak boleh terpengaruh. Kalau memang celaan mereka begitu, kita terima sebagai kritik membangun kata orang. Iya tak? Ada orang biar memang begitu tidak mau dikritik, wah susah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Betul. Semoga Allah merahmati seseorang yang selalu menghadiahkan kekuranganku kepadaku. Masya Allah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mau menunjukkan aib-aibku untuk saya perbaiki, bukan diumbar, tapi ditunjukkan langsung dengan cara yang sopan, bukan diumbar. Jadi kalau kita dipuji orang, ya kita koreksi diri. Kalau benar pujiannya kita bersyukur kepada Allah, kembalikan kepada Allah, jangan ujub ya, jangan ujub. Kalau berlebihan pujiannya kita istighfar, jangan menikmati pujian yang berlebihan. Begitu. Karena kita lebih tahu diri kita. Kalau kita dicela, kalau celaannya benar, memang begitu yang kekurangan kita, walaupun caranya salah dalam menyampaikan, kita terima sebagai nasihat, kita terima sebagai kritik membangun, tidak usah pedulikan caranya, ya. Yang jelas bahwa apa yang dia katakan memang begitu, memang diri kita perbaiki. Kita perbaiki. Yang kedua, kalau celaannya tidak benar, tidak seperti yang kita miliki, kita sabarkan, kita berdoa mohon kekuatan kepada Allah dan tidak usah menyurutkan kerja-kerja kita. Tidak usah mempengaruhi kondisi jiwa, tidak usah mempengaruhi kebahagiaan kita. Begitu mengamalkan kaidah ini kaitannya dengan pujian dan celaan dari orang lain. Karena kita yang lebih tahu kondisi diri kita. Yang terakhir, ini yang paling penting, bahkan ini bisa dikatakan ini inti pesan dari kaidah ini adalah i'tiraf bidzunub. Banyak mengakui dosa. Tidak ada taubat, para jamaah sekalian, tidak ada taubat tanpa pengakuan dosa.
Baca sejarah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, istri beliau, yang diabadikan oleh Allah pengakuan tobatnya di surah Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jika Engkau tidak merahmati kami ya Allah, sungguh kami benar-benar rugi. Akui dosa kita. Bagaimana orang mau taubat yang tidak mau mengakui dosa? Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ada orang di depan mata ditunjukkan lalu lihat kesalahannya dengan berbagai tanda bukti, dia masih ngotot, dia masih ngeyel. Kata orang jahat, tidak, saya tidak. Nah fitnah kak, bagaimana cara tadi fitnah? Nah tertangkap basah ki. Ada orang biar tertangkap basah masih merasa dirinya difitnah. La ilaha illallah. Jujurlah pada diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ingat itu. Akui dosa. Nabi Musa alaihissalam membunuh tidak sengaja. Tidak sengaja. Toh masih mengakui dosa. Masih merasa berbuat zalim. Di surah Al-Qasas Allah mengabadikan perkataannya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Coba. Wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku. Kenapa saya bunuh itu orang walaupun tidak ada kesengajaan? Tetap dia mengakui kezalimannya, lalu mohon ampun kepada Allah. Allah ampun. Ini akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar dalam sehari. Bayangkan manusia termulia, haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum beliau, toh tidak pernah kurang istighfarnya dari 100 kali dalam satu hari. Pengakuan. Lalu umatnya bagaimana? Melihat dirinya suci padahal bergelimang dosa. Jadi beginilah pengamalan kaidah mulia ini. Kejujuran pada diri sendiri dengan 5 bentuknya tadi. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita akan selamat, dirahmati, diridhai, diampuni oleh Allah di dunia dan di hari akhirat. Insya Allah. Jadi wala tansaul fadla bainakum, ajak tenasin maloma malupai decen atau forever pidecen diri. Dengan penjelasan-penjelasan singkatnya. Yang kedua, balil insanu ala nafsihi basira. Kita lebih tahu diri kita, sehingga walaupun selalu biasa manusia membela diri, jangan sampai itu kita lakukan. Mari kita jujur pada diri kita untuk memperbaiki diri agar Allah merahmati kita, mengampuni kita, meridhai kita. Demikian secara singkat 2 kaidah dari serial 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran yang bisa saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga benar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.